bahan-bahan organik yang saya sampaikan untuk sterilisasi lahan. Inilah sterilisasi lahan yang sangat ampuh sekali untuk menyuburkan tanah kawan-kawan, dan juga untuk mencegah terjadinya serangan. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Putih. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit. Namun cabai rawit ini berbeda daripada biasanya. Ini merupakan, ya seperti kawan-kawan lihat di samping saya ini merupakan tanaman cabai rawit yang dulu kawan-kawan ini sudah tua sekali dan sudah melakukan pemetikan berulang kali di pemetikan pertama, dan rencananya kita akan merawat ulang lagi karena situasi sekarang ini cabai sudah mulai merangkak naik. Kalau kita mencabut dan menanam ulang itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, karena situasi sekarang sudah ada hujan kawan-kawan, di tempat kita sudah mulai ada hujan kemarin. Nah, kita memanfaatkan momen seperti ini karena untuk merawat tanaman cabai tua ini memerlukan air yang cukup banyak. Kalau kita menyiram itu tidak mungkin kawan-kawan karena tempat kita susah air. Kebetulan ada hujan, kita rawat kembali. Dan pada hari sebelumnya kita sudah melakukan perawatan pertama tanaman cabai tua agar subur dan berbuah lebat lagi, yaitu dengan cara melakukan penyempraian dengan insektisida bahan aktif abamectin murni. Nah, langkah ini kita lakukan interval 3 hari sekali kawan-kawan, sebanyak 3 kali. Ini tujuannya untuk mengendalikan namanya virus Gemini, keriting daun yang disebabkan oleh tungau dan trip. Karena tanaman cabai tua ini rentan sekali kawan-kawan, daunnya diserang oleh namanya keriting daun yang disebabkan oleh tungau maupun trip kawan-kawan. Nah, langkah berikutnya baru kita melakukan persiapan atau dalam arti kata melakukan perawatan selanjutnya agar nanti tanamannya lebih sehat, lebih subur, dan nantinya bisa berbuah lebat. Nah, inilah kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit ori 212 yang kita bicarakan tadi. Kondisinya daun-daun atau tunas-tunas baru sudah mulai bermunculan, sudah cukup banyak seperti ini. Dan bunga-bunganya sudah mulai bermunculan juga. Karena begini kawan-kawan, kalau tanaman cabai tua itu begitu dia keluar daun muda, dia langsung mengeluarkan bunga. Jadi cukup cepat sekali prosesnya. Makanya seperti tadi saya katakan, kita juga harus merawatnya dengan cepat kawan-kawan, agar nanti buahnya tetap menjadi normal dan daunnya tidak keriting. Ini sudah mulai normal daunnya kawan-kawan. Walaupun beberapa hari ini sudah besar, ini tunas-tunasnya seperti ini, dan langsung dia keluar bunga seperti ini. Makanya kita merawat ini karena mumpung harga cabai sudah semakin melonjak naik kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan bisa nanti kita pas panen mendapatkan harga yang lumayan nanti juga. Ya, seperti ini kondisinya. Nah, ini tiang-tiangnya dulu, karena dulu kita tumpang sari dengan timun, kita tidak cabut ini kawan-kawan, kita langsung pakai penopang tanaman cabai ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Dan sekarang langkah berikutnya yang kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai tua agar subur dan berbuah lebat lagi adalah kita akan melakukan yang namanya sterilisasi lahan kawan-kawan. Karena seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau tanaman cabai tua otomatis di dalam bedengan ini sudah banyak sekali hama maupun penyakit seperti jamur, itu bisa menyebabkan nanti terjadinya busuk daun ataupun busuk buah ataupun patek. Karena seperti yang saya sampaikan, tanaman cabai tua itu rentan sekali dengan jamur kawan-kawan. Kalau kelebihan nitrogen khususnya pasti dia akan diserang oleh namanya jamur nanti. Tetapi kita berharap mudah-mudahan teknik ini kita lakukan ini bisa mendapatkan sesuai apa yang kita harapkan. Dan sekarang kita akan melakukan sterilisasi lahan dengan mencampur bahan-bahan organik yang sangat super sekali, yang mana bahan ini mampu menyuburkan tanaman lagi dan mampu menghindari namanya busuk batang, busuk akar maupun serangan jamur lainnya kawan-kawan. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah persiapan air seperti ini terlebih dahulu kawan-kawan. Ini ember, ini tempat ini ukuran 20 liter, kita sudah bagi dua seperti ini. Nah, bahan-bahan organik yang saya sampaikan untuk sterilisasi lahan, yang pertama kita menggunakan yang namanya asam humat. Ini sangat bagus sekali untuk menetralkan pH tanah salah satunya. Juga untuk menyuburkan tanah juga kawan-kawan. Kalau pH-nya netral, otomatis tanaman akan menjadi subur. Nah, dosis yang kita pakai untuk takaran 20 liter air, kita hanya memakai 3 sendok kawan-kawan. 1, 2, 3. Nah, ini 3 sendok makan ini kawan-kawan. Selain daripada asam humat ini yang mereknya Power Soil ini, kita juga mencampur dengan bahan lain seperti ini kawan-kawan.
Nah, bahan yang kedua yang akan kita gunakan adalah silika karbon seperti ini kawan-kawan. Ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan efisiensi penyerapan pupuk dan kemampuan tukar kation tanah sehingga dapat menurunkan dosis penggunaan pupuk kimia kawan-kawan. Nah, kita pakai dosisnya ini sama dengan asam humat kawan-kawan. Kita memakai 3 sendok makan seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini sudah cukup. Ini itu bahan yang kedua. Sedangkan kita untuk sterilisasi lahan kita memerlukan 3 bahan kawan-kawan. Nah, bahan berikutnya adalah, nah ini sudah tidak asing bagi para petani sebenarnya, adalah Trichoderma. Ini merek yang kita pakai adalah Anpus. Ini sangat bagus sekali untuk pengendalian daripada jamur, yaitu busuk batang, busuk akar ataupun layu fusarium kawan-kawan. Nah, dosisnya sama, kita pakai masing-masing seperti tadi, yaitu 3 sendok makan kawan-kawan untuk takaran 20 liter air. 1, ini lagi sedikit ini. Susah ngambilnya ini. Ini karena kita terus setiap melakukan perawatan tanaman cabai kita selalu memakai namanya Trichoderma. 2, 3. Nah, ini sudah cukup kita memakai 3 sendok. Jadi 3 bahan inilah untuk melakukan sterilisasi lahan kawan-kawan. Kita aduk biar merata dulu seperti ini. Baru kita tuangkan menjadi satu dalam takaran yang lebih besar seperti ini. Jika sudah tercampur merata seperti ini, baru nanti kita melakukan pengocoran dengan dosis yang telah kita tetapkan atau kita sering memakainya. Nah, seperti ini kita tuangkan kalau sudah diaduk rata, biar dia tercampur lagi. Kita aduk dulu kawan-kawan seperti ini. Jika sudah diaduk rata seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini sudah merata. Nah, kita akan melakukan pengocoran dengan takaran alat yang sangat sederhana seperti ini. Ini dulu bekas botol atonik kawan-kawan kita potong, ini ukurannya kurang lebih 100 mili. Nah, jadi kita langsung melakukan pengocoran pada pangkal batang atau lubang tanam seperti ini. Inilah sterilisasi lahan yang sangat ampuh sekali untuk menyuburkan tanah kawan-kawan. Dan juga untuk mencegah terjadinya serangan jamur pada tanaman cabai seperti layu fusarium maupun busuk batang pada cabai nanti kawan-kawan. Nah, seperti ini. Kita langsung seperti ini. Kita tidak mengocornya di lubang pupuk susulan tapi langsung di pangkal batang. Jadi sangat simpel melakukan sterilisasi lahan. Hanya dengan 3 bahan seperti ini tanaman akan menjadi subur walaupun tanaman cabai yang kita rawat ini sudah tua kawan-kawan. Nah, seperti ini caranya. Inilah kegiatan kita hari ini kawan-kawan, yaitu tahap kedua dalam perawatan tanaman cabai tua agar subur dan berbuah lebat, yaitu melakukan sterilisasi lahan. Ini sangat penting sekali untuk menunjang kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi fisik tanah itu agar nantinya tanaman yang kita rawat ini bisa menghasilkan sesuatu yang kita harapkan, yaitu menjadi subur dan berbuah lebat. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.